warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama channel YouTube Akun Mata Batin. Yang mana channel ini akan berceritakan kisah-kisah tentang alam gaib, dimensi astral, di mana cerita-cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah lalu, yang dulu pernah saya alami. Pengalaman-pengalaman tentang misteri ini berdasarkan mata batin yang saya lihat, mata batin yang saya miliki. Karunia ini saya miliki untuk menolong orang. Oleh sebab itu, saya di sini akan menceritakan pengalaman mata batin saya menolong orang beberapa tahun yang lalu. Oke, sebagaimana diketahui, mata batin adalah karunia yang dapat melihat, menembus dunia lain, membongkar rahasia-rahasia hidup yang pernah dialami seseorang. Pada saat itu adalah seorang pemuda. Orang pemuda yang mengalami sakit penyakit seperti gangguan astral, mimpi-mimpi buruk, sering tidur terkejut, sering mengalami ketakutan di waktu malam hari. Seorang pemuda yang mengalami gangguan astral gaib. Di sini saya akan menceritakan bagaimana dia merasakan hal-hal yang di luar nalar itu. Sampai suatu ketika dia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Menurut cek medis, menurut keterangan dari dokter, bahwa dia terkena migrain, sakit kepala yang luar biasa. Tetapi sudah beberapa kali diobatin, sakit tak kunjung sembuh. Sampai katanya dia kalau kumat, kepalanya diantukan ke tembok. Karena sakitnya yang begitu parah sekali. Maka dia mengantuk-antukan kepalanya kalau sedang kumat sakitnya ke tembok untuk mengurangi rasa sakitnya katanya. Semakin hari semakin parah. Ya. Secara fisik dia tersiksa karena sakit kepala yang amat sangat. Dan saat-saat malam juga dia mengalami mimpi-mimpi buruk. Sering didatangi sosok-sosok aneh, tidak jelas, sosok-sosok astral, mungkin kuntilanak atau genderuwo yang seram-seram katanya. Dan sering kaget di waktu tidur, seperti ada sosok yang mencekiknya, Arab atau ketindian, kata orang. Dan ini dialaminya selama bertahun-tahun. Dialami itu. Lalu saya mencoba untuk menerawang dengan mata batin saya apa sebabnya beliau ini sakit kepala yang luar biasa.
pada saat saya terawang, saya melihat dia pernah memasang susuk di kepala satu, di tangan ada 3, di tangan kiri ada 3, di kaki ada juga. Lalu saya katakan, sakit Anda ini menurut mata batin saya, Anda pernah pasang susuk, sehingga susuk itu sekarang menjadi penyakit dalam tubuhmu. Ternyata memang betul dia pernah pasang susuk, karena pada saat itu dia bekerja di suatu perusahaan pertanian sebagai buruh tebang tebu. Karena sistem itu borongan, maka dia harus memiliki kekuatan yang lebih untuk bisa mendapatkan tebangan yang berhektar-hektar. Dalam satu hari, kelompok dia ini bisa mendapatkan 5 hektar tebang. 5 hektar. Nah, jadi dengan bisa menyelesaikan pekerjaan yang banyak itu, luas, dan jumlahnya bisa mendapat banyak juga uang. Oleh sebab itu, ia memakai kekuatan yang di luar nalar manusia, yaitu susuk kekuatan badan. Nah, jadi kalau kata beliau keterangannya, meskipun badan kita ini bekerja tiap hari tanpa berhenti, tidak akan terasa capek dan badan selalu kuat. Nah, inilah yang disebut susuk yang untuk kekuatan. Dan dengan demikian pekerjaan akan terasa ringan dan lebih banyak mendapatkan uang. Itu menurut beliau. Itu sudah 10 tahun yang lalu saya katakan kepada dia. Betul, benar, itu sudah 10 tahun yang lalu. Dan saat ini Anda mengalami efeknya. Benar katanya, karena saat ini saya sering sakit-sakitan, terutama di bagian kepala, tangan, dan kaki. Saudaraku pencinta horor mistik gaib, inilah akibatnya kalau kita memasang kekuatan susuk. Sebab kekuatan susuk itu berasal dari khodam. Apabila sudah habis masa kontraknya, maka akan terjadi efek di dalam badan kita, dalam tubuh kita, yaitu sakit penyakit yang akan datang. Seperti beliau ini, pasien saya ini, dia mengalami sakit penyakit migran yang luar biasa karena memasang susuk dengan maksud untuk kekuatan diri. Sebabnya dia saat habis kontrak mengalami sakit yang tidak wajar. Dan setelah konsultasi, maka saya sarankan kepada beliau untuk melepas susuknya, agar sakit penyakit itu tidak lagi menempel dalam dirinya. Karena sakit penyakit yang tidak wajar itu disebabkan oleh khodam yang menagih janji. Kontrak sudah habis, dia minta upahnya. Upahnya adalah diri orang tersebut.
Begitulah Khodam. Nah, jadi berhati-hati juga kalau anda ini penggemar Khodam. Ya, cek kodam dari mana, kan begitu. Karena makhluk gaib ini banyak ragamnya. Nah, kalau kodam yang berasal dari si jahat, maka dia akan menagih janji. Nah, seperti itulah saudaraku, para netizen yang terkasih. Sebabnya kita tidak perlu memakai kekuatan yang seperti itu. Kekuatan kita hanya minta pada Allah agar mendapat kekuatannya. Jadi tidak ada resikonya. Tetapi kalau Anda memakai kekuatan yang berasal dari jin-jin, khodam-khodam yang tidak jelas, maka akan ada resikonya. Oke, lanjut kisah tadi. Setelah beliau mengakui apa yang dia perbuat 10 tahun yang lalu, beliau ingin dilepas khodam susuknya. Lalu kita anjurkan kepada beliau, sarankan kepada beliau untuk mandi, diruat, dibersihkan, di cleansing, agar khodam-khodam yang nempel di badannya itu yang mengganggu kesehatan tubuhnya, sehingga penyakit pikiran yang amat sangat itu lepas sembuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dimandi cleansing, lepas dengan didoakan, maka beliau alhamdulillah sudah normal kembali. Tidak lagi mengalami sakit kepala yang amat sangat, migran yang amat sangat, karena sudah lepas semua hodam-hodam yang dulunya mengikat beliau. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka khodam atau susuk yang dia pakai itu lepas. Susuknya yang di kepala, yang di tangan, semua sudah lepas. Karena beliau memang ingin melepaskan semuanya dan ingin sembuh total, normal kembali seperti sedia kala. Dari pelajaran kisah cerita ini, kita mendapat pelajaran bahwa janganlah engkau meminta kekuatan kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya akan mengalami sakit, penyakit. Semua ada efek dan resikonya. Kalau kita meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada efek atau sakit atau resikonya. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan segalanya kekuatan pada kita. Oke, cukup sekianlah kisah singkat ini agar menjadi renungan hidup kita untuk lebih hati-hati ke depannya, untuk lebih waspada lagi agar jangan terjebak dalam hal-hal yang musyrik, hal-hal yang dilarang oleh agama. Demikianlah kisah singkat ini. Kita akhiri saja, dan jangan lupa subscribe, like, komen di YouTube yang sederhana ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke? Channel Lakon Mata Batin. Oke? Wabillahi wal taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.